Dituduh jadi biang kerok gempa Turki, Amerika Serikat mendadak rilis pernyataan ini. Sejak Turki dan Suriah diguncang gempa, Amerika Serikat menjadi negara yang dituduh jadi biang keroknya. Beberapa orang meyakini jika gempa yang terjadi di Turki awal pekan lalu sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat dengan teknologi HAARP mirip mereka. HAARP merupakan singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Ini merupakan program penelitian auroral aktif frekuensi tinggi. HAARP merupakan sebuah penelitian atau riset tentang ionosfer didukung oleh militer Amerika Serikat dan Universitas Alaska. Penelitian ini telah dilakukan oleh ilmuwan Amerika Serikat sejak awal 1990-an. Teori ini diperkuat dengan adanya awan aneh berbentuk UFO dan kilat yang muncul di langit Turki sebelum gempa terjadi. Lantaran terus-menerus dituduh sebagai biang kerok gempa yang terjadi, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis hal yang kontradiksi dengan tuduhan tersebut. Dalam keterangannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut jika Washington telah memberikan bantuan kepada korban gempa Turki. Amerika Serikat termasuk Departemen Pertahanan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan bantuan kepada Turki setelah gempa bumi yang menghancurkan, bunyi pernyataan tersebut. Bukan hanya itu, Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin menyampaikan bela sungkawa kepada Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar. Selama panggilan telepon, Austin juga menawarkan dukungan Amerika Serikat untuk upaya bantuan Turki, menjanjikan bantuan berkelanjutan seiring berkembangnya kebutuhan Turki. Komando Eropa Amerika Serikat Qatar Raider juga mengerahkan tim ke Pangkalan Udara Incirlik untuk membantu tim tanggap bantuan bencana usai. Gempa di Turki alami atau HAARP. Sebelum gempa ada pendaran cahaya di langit dan burung beterbangan. Gempa 7,8 yang mengguncang Turki bagian selatan ikut meluluh lantakkan Suriah. Mirip dengan kondisi di Turki bagian selatan sebagai epicentrum gempa, negeri yang baru saja melakukan pemilihan umum dan kembali memenangkan Bashar al-Assad itu ikut terdampak cukup berat. Banyak gedung tinggi yang hancur lebur akibat gempa tersebut mirip seperti zona perang. Di Turki, gempa bukan cuma menghancurkan gedung, tercatat telah terjadi kobaran api yang membakar di pelabuhan Turki Iskenderun. Tidak lama kemudian, pelabuhan ditutup sementara waktu untuk pemulihan dan menunggu hasil investigasi. Aleppo menderita kerusakan paling parah. Sampai berita ini disampaikan, otoritas kedua negara terus mengumpulkan data sejumlah korban jiwa. Tercatat tidak kurang dari 2.000 korban jiwa di kedua negara bertetangga tersebut. Kabar terbaru, Taiwan pun ikut diguncang gempa berkekuatan 5,1 skala Richter. Namun belum terkonfirmasi jumlah korban jiwa maupun material yang mengguncang Taipei itu. Beberapa negara lain di belahan dunia juga dilanda gempa dengan intensitas beragam. Di Twitter, berseliweran postingan yang berisi asumsi ihwal penyebab bencana tersebut. Muncul dugaan bahwa gempa itu bukan terjadi secara alamiah. Sejumlah peminat teori konspirasi menduga gempa tersebut adalah by design atau bikinan. Akun Twitter Rakitku.22 menulis gamblang, gedung HAARP, gedung pembikin bencana seluruh dunia. Setelah baca ini, saya tidak yakin gempa Turki adalah dari Allah. Tapi ini gempa rekayasa Amerika. Apalagi gempa itu terjadi sesudah pembelaan Al-Quran yang dibakar, yang kemudian diprotes oleh Erdogan terhadap Swedia. Tweetnya, dugaan adanya gempa by design sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Sebuah portal nasional fifa.co.id bahkan pernah menurunkan berita dengan judul cukup sangar. Geger, Amerika Serikat punya senjata rahasia pemicu gempa bumi. Orang-orang pun tidak heran mengait-ngaitkan bencana gempa bumi di Turki dengan teknologi tersebut. Mereka menyebut teknologi tersebut dengan HAARP yang saat ini dimiliki negeri adidaya Amerika Serikat. Kenapa orang mengaitkannya dengan USA? Ini pertanyaan umum yang
rasional. Para peminat teori perang lantas mengaitkannya dengan hubungan yang mesra antara Turki dan Rusia. Kendati Turki masuk ke dalam aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, tapi Turki tidak secara rigid menentang Rusia yang saat ini tengah berperang dengan Ukraina, di mana negara Barat dan NATO di bawah kepemimpinan Amerika, beberapa di pihak Ukraina, yang dengan intensif mengirim bantuan senjata dan logistik. Namun Turki di bawah Erdogan bahkan menyatakan hubungan dengan Rusia yang terjalin erat, baik dengan kerjasama ekspor-impor maupun dalam penanganan bersama konflik di Suriah. Terbaru, Turki menunda dukungannya terhadap Swedia yang berkeinginan bergabung dengan NATO. Turki mengaku tersinggung dengan aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia, Paludan. Faktor inilah kemungkinan menjadi asumsi dasar bahwa Turki dianggap berseberangan dengan kepentingan NATO. Turki seolah diperingatkan Barat dengan bencana gempa tersebut. Apa itu HAP? Halaman Wikipedia menulis HAP adalah akronim High Frequency Active Auroral Research Program atau Program Penelitian Aurora Aktif Frekuensi Tinggi. Program HAP merupakan program penelitian dan pemanfaatan lapisan ionosfer yang didanai secara bersama antara Angkatan Udara Amerika, Angkatan Laut Amerika, Universitas Alaska, serta Defense Advanced Project Agency. Stasiun HALP berada di lahan milik Angkatan Udara Amerika Serikat dekat Gakona, Alaska. Sementara itu, akun Twitter Insinyur Benny Dwika Leonanda menulis beberapa kejadian sebelum dan pada saat gempa melanda. Orang-orang di Turki mendokumentasikan beberapa kejadian aneh pada malam hari beberapa menit sebelum terjadinya getaran kulit bumi tersebut. Antara lain, terlihat burung berterbangan kian kemari seolah panik dengan kondisi yang akan terjadi. Kejadian lainnya, langit Turki terlihat pendaran cahaya terang silih berganti. Cahayanya mirip kilat tapi terlihat lebih intens dengan pendaran cahaya putih dan kadang biru. Tidak lama kemudian bumi bergetar meluluh lantakan bangunan besar dan seisi kota. Di Turki, orang mencoba memahami apa penyebab cahaya pendaran di langit Turki sebelum dan selama gempa terjadi. Tweet Insinyur Benny. Insinyur Benny tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan HAP. Dia hanya melempar tweet tentang Nikola Tesla, penemu jenius abad modern asal Austria. Tesla konon selain menemukan arus listrik bolak-balik alternating current disingkat AC yang hingga kini telah digunakan, Tesla menciptakan alat pembuat gempa bumi. Penemuan Tesla kemudian disita pemerintah Amerika Serikat